Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusupinata dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 67062011046. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode penggunaan hashing, yaitu quadratic probing. Nah, sebelum kita mendalami soal quadratic probing, nah tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hashing. Nah, hashing ialah suatu cara ataupun metode yang digunakan untuk melakukan addressing terhadap suatu data. Nah, data ini nanti akan diubah menjadi hash code dan tentunya kita itu akan melakukan addressingnya dengan hash code tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode dengan cara quadratic probing. Nah, quadratic probing sendiri ialah suatu metode yang digunakan dengan cara kuadrat, pola kuadrat. Nah, jadi metode ini tuh penambahannya dengan kuadrat. Nah, caranya yaitu dengan melakukan penempatan nilai tertentu dengan berupa K, J, K tambah J 2 di for lebih besar sama dengan 0. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan indeks K dan K-nya akan bertambah kuadrat. Akan menambahkan kuadrat pada setiap penambahan addressingnya. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian bawah, misal nih, di sini ada data. Di sini ada data nih. Nah, maka nanti ketika dia masuk di sini, data yang sudah kita letakkan di sini itu akan dikuadratkan 2. K tambah 2 K tambah 2 kuadrat. Berarti datanya akan disimpan 2 kuadrat. Maka kan 2 kuadrat itu 4. Maka nilainya akan disimpan di sini. Nah, begitu juga selanjutnya 3 kuadrat kan nilainya itu 9. Nah, maka akan diletakkan di sini. Dan juga 4 kuadrat nilainya 16. Maka akan diletak di bagian sini. Nah, begitu mungkin mengenai penjelasan tentang quadratic probing itu sendiri. Nah, selanjutnya saya di sini memiliki sebuah pseudocode. Nah, pseudocode di sini maksudnya itu untuk menjelaskan bagaimana sih pola penggunaan dari si quadratic probing itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini saya memberikan tanda ini dulu, penjelasan dulu bahwa nantinya akan ada ht size. Ht size ini itu adalah hash table.size. Nah, jadi ini tuh panjang dari si hash table-nya. Nah, lalu ada p-object. P-object ini ya tentu saja kita akan melakukan inisiasi kepada objek yang akan nanti kita hitung. Nah, biasanya itu datanya itu akan berubah 0. Nah, lalu ada counter. Inilah yang nanti akan menjadi penghitung datanya akan dikalikan berapa, kuadrat berapa. Nah, itu kita menggunakan count ini. Nah, inisiasinya itu berupa nilai 1. Karena kan kalau kita menggunakan dari 0, maka datanya akan di loop dulu dari 0, baru 1, baru 2. Nah, jadi kenapa 1? Ya, karena datanya itu dari indeks datanya itu dari nilai pertama. Nah, lalu T ini itu inisiasi kosong. Nah, fungsinya nanti akan menjadi wadah untuk si ini loh, T plus count mod ht.size. Nah, nanti akan menjadi wadah dia untuk perhitungan si ininya, hash table-nya. Nah, lalu ada h-index. Ini tuh fungsi yang nanti dimasukin gitu. Fungsinya si hash table, si hashnya itu gitu. Nah, lalu di dalam ini kita akan melakukan looping data. Nah, ketika kita melooping data, akan dicek dulu tuh apakah objeknya itu lebih kecil dari nilai yang akan di count. Nah, jika lebih besar maka loopingnya berhenti. Nah, tapi jika lebih kecil maka loopnya akan berlanjut dengan meletakkan T yang tadi, wadah kosong tadi itu dengan T ditambah count di mod dengan ht.size. Lalu countnya itu akan sama diinisiasi lagi count plus 2. Nah, ini tuh dikarenakan nanti kan kita akan melakukan countnya itu bertambah gitu, akan ada pangkat tertentu. Nah, makanya dia akan di plus. Lalu p-object plus plus. Nah, ini tuh akan dilakukan untuk penambahan data ketika datanya nanti di looping. Nah,
dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa eh, tadinya kan K itu kalau misalnya datanya sudah ada, dia akan ditambah nilai K-nya tadi, key-nya itu. K itu adalah key. Nah, key-nya itu akan ditambah agar value-nya bisa dimasukkan. Nah, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan dengan nilai dengan pseudocode yang lebih panjang, maka ht.size tadi sama masih kita jadikan acuan di sini dengan memberikan inisiasi sama kepada pObject, count dan juga hindex dengan inisiasi 0 dan 1. Nah, hindex itu kan tadi sama Mas Ian, hash functionnya. Nah, lalu di sini kita akan melakukan loop lagi. Nah, loop di sini itu akan lebih panjang dikarenakan kita itu akan cek dulu apakah data si ht.size-nya ini kosong atau tidak. Nah, jika datanya kosong, jika maksudnya datanya kosong, ya akan diletak. Tapi jika datanya tadi tidak kosong, maka akan dihentikan loopnya. Nah, lalu di sini ada ht index bukan suatu masukan yang sama. Nah, kalau datanya tadi ada sama, nah kan dia itu gak akan dimasukin gitu kalau datanya sama, karena ya buat apa gitu kan, karena kan tinggal langsung letak aja si datanya. Nah, baru kita itu dicek lagi sekali lagi, pObject lebih kecil dari ht.size per 2. Nah, jadi pObject ini kan akan dicek dari panjang si ht.size. Nah, lalu akan dibagi 2. Nah, akan ketemu tuh nilainya. Nah, ini yang akan menjadi loop pertama kita. Nah, lalu di sini ada pObject++ yang akan melakukan looping jika datanya tadi bernilai true. Nah, lalu ada hindex yang di sini sekarang kita inisiasi dengan hindex sama dengan count mod ht.size. Nah, jadi ini tuh akan nanti dia indeksnya akan ditambah untuk melakukan peletakan data. Nah, lalu countnya akan ditambah 2, sama seperti yang tadi. Nah, di sini akan dicek lagi if jika hindex kosong, maka hindex new item. Nah, artinya hindex ini akan diletakkan ke dalam nilai yang kosong tadi gitu. Nah, tapi jika datanya itu sama dengan data yang dimasukkan, maka kita akan memberikan peringatan bahwa datanya sudah ada. Nah, lalu di else kali untuk pengecekan terakhir, jika si data tadi udah ada dan udah nggak bisa dimasukin, maka tabelnya sudah penuh dikarenakan kan datanya itu udah penuh semua. Nah, makanya dia akan masuk ke dalam tabel sudah penuh, tidak ada collection yang kosong. Nah, jadi tentu aja dong datanya nggak akan masuk karena tabelnya tadi kan udah penuh. Nah, di sini penerapannya tuh begini untuk quadratic probing. Ini kan kita ada suatu case, yaitu nilainya 50, 700, 76, 85, 92, 73, dan 101. Nah, key ini nanti akan kita mod 7 dan akan kita masukkan ke dalam. Nah, langkah-langkahnya gimana sih yang terjadi? Nah, pertama kita mod dulu. 50 mod 7 itu kan 1. Nah, 700 mod 7 itu kan 0. 76 mod 7 itu 6. Lalu 85 mod 7 itu 1. 92 mod 7 itu 1. 73 mod 7 itu 3, 101 mod 7 itu 3. Nah, jadi langkah awalnya kita mulai dari yang 50 dulu. Nah, jadi kalau kita masukkan si 50, kan itu tuh nilainya 1 kan. Nah, maka 50 akan masuk kemari. Nah, lalu kita masukin si 700 kan ininya 0. Maka kita masukin di sini 700. Nah, oke. Lalu kita cek 76, oh dia masuk di indeks ke-6. Nah, lalu 85 masuk indeks ke-1. Kita lihat, oh ternyata ada. Nah, caranya kan tadi udah jelas ya. Kan K dulu. Baru kalau misalnya ada, maka koma K tambah 1 kuadrat. Nah, jadi dengan begitu kita cek dulu nih. Kan K ada. Nah, maka K tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat berarti kan K ditambah 1 berarti 2. Nah, maka dimasukin di sini. Nah, lalu kita masukin lagi, tadi udah 85 ya. Nah, kita masukin 92. Nah, di sini terjadilah lagi K tambah
K tambah 2. Kok jelek banget. Ya sudahlah. K tambah 2 kuadrat. Nah, berarti K tambah 2 kuadrat. Nah, berarti kan itu 4. Nah, maka kita masukin tuh nilainya di bentar. 92. Nah, berarti di sini kita masukin karena dihitung dari sini 1 2 3 4. Masukin di sini. Nah, masuk tuh 92-nya. Oke. Kita ke 73. Nah, 73 indeks ketiga. Nah, masuk kemari. Nah, 101 indeks ketiga. Nah, kita masukin. Nah, ternyata datanya ada. Nah, kita masukin di 4. Karena kembali lagi ke nilai K1 tadi. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya ada satu lagi soal. Nah, soal ini saya ambil dari assessment. Kalau jawaban saya salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya, atau mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh kita diminta value untuk dipetakan dengan ukurannya 11. Jadi ini nanti tuh akan menjadi modnya gitu, mod 11 dengan sistem cara quadratic probing. Nah, Q 27. Kalau kita lihat Q 27 itu apa sih? Oh, ternyata Q 27 itu ketupat. Nah, jadi kita masukin dulu tuh Q 27 dengan indeks kelima. Nah, berarti kita masukin di sini ketupat. Nah, lalu Q 113. Q 113 apa sih? Nah, Q 113 itu opor. Nah, kita masukin deh indeks ketiga itu tuh opor. Nah, begitu. Lalu Q7. Nah, Q7 itu apa sih? Oh, sayur lodeh. Nah, ternyata sayur godok, maksud saya sayur godok. Nah, ternyata kita masukin tuh sayur godok ke sini. Nah, begitu. Lalu 18 mod 11 jadinya 7. Nah, ternyata sayur lodeh. Nah, masukin tuh sayur lodeh di 7. Ternyata ada datanya. Nah, maka kita pakai prinsip tadi K tambah 1 kuadrat. Nah, maka dia akan diletakkan di bawahnya. Nah, begitu. Selanjutnya 5 rendang nih. Nah, berarti di mana tuh? Nah, kita lihat. Oh, 5 ada si ketupat. Sama prinsipnya, kita hitung lagi kuadratnya, berarti dia diletakkan di bawah sini, bawah ketupat. Nah, lalu kita lihat tuh Q 200 itu tuh kentang Mustafa indeks kedua. Oh, indeks kedua kosong. Nah, baru kita masukin tuh sini. Nah, oke, lalu Q 96. Q 96 itu sambal goreng udang. Nah, kita cek 8. 8 ada nggak? Oh, ternyata 8 ada sayur lodeh. Nah, baru kita gunakan lagi prinsip K tambah 1. Maka di sini. Nah, di sini kita tidak melihat ya terjadinya penambahan data K tambah 2 kuadrat. Nah, itu tidak terjadi di sini. Nah, jadi datanya itu berjalannya sepertinya linear gitu. Nah, oke. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dan kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, jadi kelebihannya itu datanya itu udah memiliki tujuan gitu. Dalam peletakannya itu jelas menjadikan data tersebut lebih terindeks. Ya, karena setiap datanya itu akan dihitung. Maka datanya akan lebih tersusun gitu. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, datanya menjadi lama dalam pemrosesan dikarenakan data yang sudah terisi itu harus diletakkan dihitung lagi. Nah, makanya datanya itu jadi lambat gitu. Nah, jika terdapat collision data yang ingin diambil, maka harus dihitung satu persatu dari data pertama jika datanya ingin kita lihat. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sistem ini tuh lama gitu untuk pemrosesannya. Tapi dia itu lebih terindeks gitu, lebih rapi dalam penyusunannya. Nah, oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.